Sekedar informasi, episode ini adalah episode pertama yang direkam di luar ruangan. Jadi mungkin nanti ada suara motor atau suara bising. Tapi itu yang bikin episode ini spesial. Selamat mendengarkan. Di episode sebelumnya. Zaman itu sih memang image-nya pemain Blind ya keren sebenarnya. Image-nya waktu itu tuh keren. Sebelum sekarang tuh udah beda. Saya sebagai duta caper ya, caper sepeda. Jadi zaman itu gue ngerasa kalau main musik tuh gila keren banget, bisa nyanyi, bisa manggung di depan orang, terus bisa kelihatannya pokoknya image gue waktu itu gue dianggapnya bisa kelihatan keren sama orang. Dan alhamdulillah kita bisa eksekusi waktu itu ya. Akhirnya nggak, ya mungkin fals ada lah ya, namanya bocah SMP mau ke SMA main musik nggak sepenuhnya proper gitu. Sebenarnya campuran sih, karena gue mungkin baik orang ngambilin gue di vokal, bahkan sampai sekarang gue ngambilnya adalah fokus di vokal doang gitu. Cuman waktu itu sempat nyoba ke gitar, drum, terus juga selain itu pernah di keyboard plus vokal. Terus main bass juga pernah, reggae bandnya. Terus kalau misalnya pengen tahu journey gue selama gue main musik, belajar apa aja, mungkin bisa dicek di highlight Instagram gue. Dan akhirnya waktu itu yang setengah-setengah lah, jangan nanggung ya. Boleh banyak kerjaan ya, banyak job. Cuman kalau emang kita hobinya di ini sih, ya udah lanjutin aja gitu. Mau jadi apa kayak jadi apa itu mah terserah ya, terserah lu. Karena gini, kita bermusik itu buat have fun ya. Attitude-nya harus bagus. Hati-hati loh gitu sih. Mungkin tadi kalau Yoyo kan ngambil dari top chart baru lah keluaran baru. Kalau gue justru terbalik, gue ngulik dari lagu era lama gitu, dari 90-an gue ngulik. Nah baru era sekarang. Lo kalau mau sukses, ya lo harus ngerasain dulu susah payahnya. Dulu kita juga susah payah. Pertama dikasih nasi kotak lah apa, kasih rokok, sampai sekarang udah bisa kasihin duit. Saking serunya, jadi kebablasan nih ngobrolnya. Podcast ini dibagi jadi 2 part ya. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Reha lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. ada salah satu proyek yang tawarin ke kita, mungkin sekitar bulan Juni ya. Bulan Juni. Jadi di bulan Juni kita bakalan ada di salah satu event SMA, penyelenggaranya namanya itu Semantika Expo. Jadi kita ikut masuk di sana sebagai band. Iya, namanya sih masih pakai nama yang sebelumnya. Sebenarnya masih pakai nama gue sih. Iya, itu Daden and Friend. Kan karena dari awal kita ngebentuk juga namanya Daden and Friend sebenarnya. Cuman setelah event itu kita sebenarnya pengen develop lagi, kita pengen bikin nama yang baru gitu. Jadi makanya kita mungkin kalau project yang masih jauh tuh ya kita mau bikin band itu. Cuman namanya kita juga belum dapat sampai sekarang gitu. Cuman kalau yang paling terdekat ya kita sama Daden and Friends, kita bakal main di Semantika Expo. Di Semantika Expo tanggal 21 Juni. Tanggal 1 Juni. Wah, tungguin aja. Pokoknya yang ini harus datang lah. Oke. Yeah. Itu Wajib. tema apa, materi apa gitu untuk Kita pop jazz sih jatuhnya. Kita jatuhnya jadi pop jazz. Jadi lagu-lagu pop yang mungkin agak sedikit top 40, tapi juga jadul kali ya, kita agak jadul juga. Ada yang top 40 juga. Ya kita ngelihat pasar semua. Top 40. top 40 itu bukan. Oh, Jadi top 40 chart. Iya. Di tahun 2023 ini lagu apa mungkin salah satunya bakal kita bahas. Referensinya Pasti kita bawain lagu di era 90-an ya. Iya. Kalau itu ada juga. beda apa referensinya kira-kira?
Ya kalau itu sih kita masih rasa ya. Surprise Iya, surprise ya. Jadi pokoknya ada satu lagu yang kita bakal surprise sih. Jadi list kita nggak akan kita spoiler sekarang. Cuman ya eventnya kita bakal main di Smoothie Expo. Jadi kalau yang pengen tahu kayak gimana, datang aja. Pokoknya stay di Instagram Rizky. Ya, nanti kita bakal posting di Instagram gue atau di Instagram Danen. Atau kalian bakal bikin akun bareng untuk kedepannya. Kalau sama proyek ke depan kan kita emang pengen bikin cover kan. Ya. Sebenarnya kita pengen bikin satu media mungkin entah di YouTube atau di Instagram atau di bahkan di semua sosmed kali ya. Kita bakal bikin konten musik kayak gitu-gitu. Cuman yang belum tahu sih, kita belum dapat skemanya dan kita masih coba buat ngerundikin ini. Dan kita juga kan playernya juga masih, sebenarnya kita player pun belum pasti. Ya. Karena kan Masih digodok. masih digodok dan belum pasti orang-orangnya. Karena kita mungkin sekarang ini sementara ini masih berdua yang pasti. Sisanya kita masih cabutan. Ya, cabutan itu artinya personil lain. Personil dari band lain. Ini sih Untuk sementara mungkin nggak tahu buat kedepannya juga nggak tahu. ya. Rio sama Mario ya Mario. di band Kuningan Project KMP. Gitu. Jadi kita masih cabutan lah istilahnya. Jadi belum ada yang memang dia personil band ini gitu, belum ada. Itu project masih panjang banget sih. Dan itu juga masih kita coba buat pakai nanti bakal gimana gitu sih. Kalau dari kalian tuh sampai ke sekarang tidak maksimal kayak hari-hariannya untuk belajar memperdalam teknik vokal ataupun musik tuh kayak gimana sih? Ngulik sih. Apakah ngulik dari musik terus kalian mainkan atau kayak gimana? Kita ngulik nih kayak misalnya ada satu lagu lah. Emang lo ngulik? Gue ngulik. Ngulik. Ya. Kalau gue ngulik gue jauh kan. Bisa 12. Oke. Kalau gue sih mungkin sebenarnya mencoba untuk update ya. Jadi yang namanya lagu pasti selalu bertambah dong. Selalu update. Setiap 1 bulan kemudian berikutnya juga lagu-lagu pasti selalu nambah yang baru gitu kan. Otomatis si pasarnya juga bakal jadi dimensinya mereka gitu buat dengerin lagu yang kita bawain gitu. Dan kalau gue pribadi sih sebenarnya dari segi latihan nih. Kalau latihan sih sebenarnya bakal lagi diri masing-masing karena setiap personil pasti beda motivasinya masing-masing. Kalau kita mau ningkatin value kita jadi lebih jauh, kalau kita mau ningkatin value kita jadi lebih bagus lagi atau lebih explore lebih luas lagi, atau kita pengen value kita lebih tinggi lagi, mungkin memang kita harus nambah playlist. Mau nggak mau kita nambah playlist tanpa materi karena dimensinya pasar itu pasti bakal jadi tuntutan kita juga buat menguasai materi-materi dan mungkin lagu yang lagi happening. Kalau gue memang karena merasa ini udah dunia profesional ya, dimana gue juga harus mulai bisa ngendalin ego gue. Kalau kemarin mungkin gue masih cuma kayak senang-senang doang, lagu yang gue suka gue bawain, tapi makin kesini ya makin harus banyakin playlist, apalagi yang baru-baru itu udah jadi kewajiban sih menurut gue. Itu cuman ya kalau dari pola latihan baik lagi ke diri masing-masing sih. Kalau misalkan emang lu punya motivasi yang bagus, lu pengen ngebentuk band yang bagus, dan lu pengen juga kelihatan bagus, dan lu punya nilai di depan orang yang dengerin musik lu, ya lu juga harus nambahin kualitas tuh secara nggak langsung, dan itu udah jadi kewajiban juga. Ya itu kembali lagi deh. Kalau gimana tadi muliknya selain muliknya? Selain nguliknya Ada hal lain nggak? Jangan sampai lu bilang sama kayak gue. Oh boleh sih. mungkin tadi Yoyo kan dari top chart yang baru ya, Playlist ya yang baru lah keluaran. Kalau gue justru terbalik, gue ngulik dari lagu era lama gitu. Dari 90-an gue ngulik yang baru era sekarang lah. Tapi sebenarnya itu ujung-ujungnya bakal nemu titiknya juga sih, titiknya masing-masing. Dia bakal ketemu titiknya masing-masing, kayak misalkan connecting the dots-nya Betul. antara gue sama dia. Kalau dia dari lagu lama ke lagu yang baru, kalau gue dari lagu baru ke yang lama justru malah. Jadi patternnya kayak gitu, cuma ketemu di tengah-tengah. Oh, gue jadi tahu lagu lama dari dia, dan dia juga jadi tahu lagu baru dari gue gitu kan. Jadi itu ya jadi connecting the dots yang bagus menurut gue. Ya gimana ya, kalau udah jadi profesi ya udah beda sih sebenarnya, karena yang namanya profesi juga pasti ada kebutuhan
yang harus kita penuhin gitu kan. Maksudnya kebutuhan itu nggak hanya tentang segi musikalitas, tapi dari segi materi juga gitu. Kalau musikalitas kita percaya satu sama lain, semakin kita belajar, semakin kita ngulik juga materi bakal semakin bertambah seiring berjalannya waktu kan. Cuman semuanya kembali lagi didukung sama gimana cara kita buat nambahin itu semua gitu. Karena menurut gue basic improvement ya motivasi diri sendiri sih sebenarnya. Basic improvement yang benar-benar basic banget. Kalau misalnya kita mau nambah playlist atau kita menambah kualitas, ya diri masing-masing. Apa aja yang kalian tawarkan gitu kan, kalian mendapatkan bayaran terus kalian tuh harus Feedbacknya kan kayak misalnya di dalam sebuah penampilan tuh bukan hanya soal nyanyinya, misalnya ada soal performance, ada bagaimana menyapa yang kayak gituan tuh. oke ya. Apa aja itu maksudnya? Oke, ini menarik buat dibahas karena yang namanya profesi otomatis job desk-nya banyak. Betul. Jadi kita nggak hanya sekedar nyanyi, karena kalau cuma nyanyi doang pasti dibayar bakal murah. Tapi kalau kenapa orang bisa bayar kita dengan harga yang lumayan? Karena nilainya, kalau misalkan dari nyanyi doang, orang yang nyanyi bagus tapi di panggung cuma sekedar nyanyi doang, belum tentu dia bakal dibayar mahal. Nah, karena ini profesi entertainment, dan profesi musisi yang dimana tujuannya memang untuk menghibur, ya sisi hiburan juga harus dapat. Kalau gue pribadi ngerasa ketika gue nyanyi, ya gue harus gimana caranya. Sebenarnya gue menguasai itu nggak nyanyi doang loh. Gue menguasai public speaking sebagai seorang vokalis. Gue juga harus menguasai gimana caranya gue jadi seorang MC dan vokalis di satu tempat gitu. Karena gue nggak hanya menggiring manusia untuk mendengarkan musik yang gue nyanyiin, tapi gue juga menggiring manusia untuk merasa terhibur, sehingga ketika mereka pulang tuh mereka rasanya senang. Jadi tolak ukurnya memang ya harus bisa bikin orang jadi senang gitu. Jadi ya profesi-profesi seperti kita yang sekarang ini ya memang tujuannya untuk bikin orang senang sebenarnya. Kalau misalkan kita nggak berhasil bikin orang senang, berarti ada salah satu kegagalan di diri kita masing-masing. Bukan hanya, mungkin bisa jadi karena selera orang berbeda-beda, atau mungkin orang yang nggak suka yang kebawain, ya itu jadi salah satu pembelajaran juga buat kita gimana caranya ya kita punya sisi itu. Karena di Jakarta itu musik tuh nggak pop semua. Kalau misalkan di Jakarta itu beda-beda, ada yang alternatif rock, bahkan metal pun banyak. Ada lagu yang cuma pop biasa doang, ada yang cuma jazz doang pun ada. Itu pertama sesuai dengan permintaan ownernya, sesuai dengan tema dari tempatnya. Ya, tema dari tempatnya. Pun bisa jadi karena memang tuntutan pasarnya. Cuman ya yang paling bagus emang kalau kita bisa menguasain banyak genre sebenarnya. Nggak hanya jazz, nggak hanya metal, nggak hanya apapun. Ya bagusnya memang kita universal secara profesional. Beda kalau kita sebagai musisi yang idealis. Kalau idealis mungkin kita hanya alternatif rock, ya udah alternatif rock terus gitu yang dibawain. Dan kita hanya manggung di kafe-kafe yang memang dia mintanya alternatif rock gitu. Beda-beda tergantung sih sebenarnya. Cuman ya itu semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau gue memang justru tolak ukur yang paling utama adalah gimana caranya bikin orang yang nonton kita tuh ngerasa senang, jadi ngerasa terhibur. Kayak misalkan entah gue ngisi lawakan, atau gue nyapa orang baru yang baru masuk gitu kan, orang yang baru datang, tamu yang baru datang masuk, gue sapa, gue panggil hai, atau gue bersanda apa segala macam, itu juga jadi poin plus gitu. Malah justru menurut gue 50-50 ya, 50-nya musik, 50-nya hiburan. Iya, kocak. 50-nya kocak. Jadi hiburan sama musik tuh saling melengkapi. Dan itu 50-50 menurut gue. Kalau misalnya cuma musik doang, ya udah, lu cuma dapat 50% kualitas dari diri lo gitu kan, sebagai seorang musisi di depan audiens. Kalau misalkan lu bisa menguasai keduanya, udah lu 100% lu musisi gitu. Lu 1% lu seorang penghibur. Kalau bisa dapetin sisi hiburan. Dan karena kita posisi sebagai seorang penghibur, kan orientasinya ke penonton gak sih? Ya gak sih, orientasi kita ke penonton. Dan kita nggak bisa jadi orang yang kita udah nggak bisa lagi jadi orang egois. Karena kalau kita egois, ya udah di mata mereka tuh apaan sih ini orang itu lagi ngapain sih? That's it.
Kalau dari lu sendiri, trik lu menghibur tuh gimana? Trik gue ngehibur tuh gue sering apa ya? Sering Sebenarnya ada peran masing-masing sih. Kalau misalkan ngeband, kalau misalnya gue vokalis, ya gue menghibur dengan cara gue ngomong. Kalau misalnya kita mungkin pakai nada kali. pengen ada, Oh, nada. Ketika nyapa gitu. Nah, jadi di saat gue ini ngeiringi dia nih, gue lagi nih, suara orang ketawa, udah teret gimana gitu. Itu masing-masing karena di satu band itu memang visinya tuh harus benar-benar kita tuh satu band, satu kelompok yang harus sinkron satu sama lain. Jadi ketika gue sebagai vokalis, gue lagi ngehibur, ya yang posisinya masa diem gitu kan. Jadi ada peran masing-masing lah. Jadi satu band tuh kerasa satu band. Kalian kalau misalkan mau manggung persiapannya apa aja? Kalau diceritain persiapan mah nggak ada persiapan yang spesial sebenarnya. Cuman kalau sebelum manggung, ya kalau gue pribadi sih gue termasuk gue ngerasa jujur aja ya, jujur gue ngerasa orang yang lebih terikat. Kalau kata orang Sunda itu bahasa Sunda nggak sih? Bahasa Kuningan ya. Terikat tuh rajin. Gue ngerasa sebagai sosok orang yang paling rajin. Karena sebelum prepare pun dari jam 12 siang pun gue udah ngirim playlist. Dari jam 12 pun gue udah prepare, gue mau pakai baju apa, gue kostum apa segala macam, gue udah bener-bener rajin banget. Cuman ya kalau yang lain, yang namanya musisi nggak ada yang semuanya on time guys. Kita nggak bisa ngarepin on time dari musisi sebenarnya. Iya nggak sih? Kayak kalau misalkan, tapi tergantung sebenarnya. Kalau misalnya emang musisi itu punya motivasi, kayak gue ngerasa gue termotivasi karena gue seorang musisi profesional, gue harus on time. Apapun alasannya gue harus on time gitu kan. Cuman itu mungkin masih ada beberapa lah dari musisi termasuk nih teman gue dan enggak. Jadi kalau gue ceritain gak apa-apa. Jadi kalau gue ceritain gak apa-apa ya. Dia tuh paling lama mandinya. Gue sebenarnya bukan tadi sih, siap-siapnya gue santai. Dia sampai pernah ditinggalin sama satu band. Ya kan, kita mau main. Dia lama banget persiapannya, kita balik. Gak jadi kita main. Beneran gak jadi itu. Nah udah enggak. Itu sih. Tapi memang ya kita namanya belajar lah ya. Kalau misalkan kita nggak belajar ya kita nggak ada progres apa-apa dong. Jadi dari situ kita mulai sadar, oh, udah berarti satu sama lain kita saling ngingetin. Kayak gue ngingetin dia, ya lu on time dong gitu kan. Lu persiapan dari sore biar kita pas berangkat tuh nggak tergesa-gesa. Karena kalau udah tergesa-gesa, belum lagi kalau kita di panggung, kita harus nyeting alat, kita harus mastiin sound yang enak apa enggak, segala macam itu kan lama. Cek sound lah ya sebutannya. Lumayan. Cek sound bisa sampai sekitar setengah jam. Paling cepat tuh 10 menit atau 15 menit. Kalau misalnya kita memang udah buru-buru banget gitu, ya sambil di jalan sampai kita mainin lagi mixernya. Sejauh perjalanan kalian sampai sekarang, ternyata kalian kayak sekarang jadi sebutlah musisi gitu. Mungkin kayak kita waktu SMP atau waktu SMA melakukan hal-hal yang lain, sekarang gitu jadi setiap musisi gak akan nyangka kalau melihat progresnya. Bahkan gak hanya musisi ya, setiap orang pun gak akan nyangka dulunya kecil sekarang gede. Dulunya nggak bisa ngelakuin satu hal, tiba-tiba pas udah dewasa bisa ngelakuin gitu kan. Setiap orang pasti gak akan nyangka, gak akan pernah nyangka. Cuman kalau gue bayang nggak maksudnya kayak gue sebenarnya gini loh, dulu tuh musik tuh sebenarnya pernah jadi salah satu mimpi gue. Gue pengen jadi musisi. Gue ngebayangin suatu saat ketika gue jadi musisi. Setelah gue jadi musisi, dari kecil udah gak bayangin jadi musisi. Setelah gue jadi musisi, sebenarnya ini biasa aja ketika di jalan. Kalau dulu gue baru bayangin itu para kenangan gede banget ya. Gue jadi musisi, jadi superstar lah ya. Kalau dulu kepikiran gue dengan superstar. ya salah gitu. Gue salah satu finalis 20 besar. Nah jadi gue dulu kecil mimpi jadi musisi besar gitu kan, jadi superstar. Dan ketika sekarang gue bisa manggung di mana-mana, gede jadi Superman. Jadi biasa aja sebenarnya. Cuman ya semuanya balik lagi ke orang masing-masing. Kalau dibilang nyangka ya bisa jadi nggak nyangka. Siapa? Tapi pernah ngebayangin bahwa pernah suatu saat bakal jadi musisi gitu. Pernah. Karena dulu kita zaman-zamannya dulu itu masih ngandelin mimpi kali ya, ngandelin angan-angan gitu. Jadi bayangan itu pasti ada. Cuman setelah ngejalanin sebenarnya ya jadi biasa-biasa aja sih. Gitu. Apalagi lu
memang lingkungannya udah akrab sama musik juga kali ya. Jadi kayak Nyokap gue musisi, terus beberapa saudara gue juga musisi, teman-teman nyokap gue apalagi. Kan gue kemarin pernah di Jakarta juga, pernah rantau di sana. Ketemu banyak teman-teman nyokap gue yang sampai sekarang profesinya masih musik. Kan gue ingat nyokap gue mungkin dari tahun 2022 2002 apa 2001 waktu gue masih setahun 2 tahun, dia punya beberapa temen yang juga orang Kuningan yang diajak long trip, dan itu sampai sekarang masih ada beberapa yang masih fokus di musik walaupun udah long trip ya, walaupun cuma di Jakarta gitu. Gue ketemu sama mereka diceritain lah dulu nyokap gue gimana gini sangat. Nyokap gue juga gak pernah nyangka kok dia jadi musisi. Siapa? Nyokap gue. Oh Sekarang dia jadi tukang bakso, dia nggak nyangka tiba-tiba jadi tukang bakso aja gitu kan, sawang hijau. Kalau itu tahu kan? itu sih. Ini nanti ya. Masuk. Tuh baksonya emang enak banget sumpah. Oh iya, ngomongin bakso. Kayaknya pengen juga ya sekarang. Kita makan bakso. Baksonya ini namanya deh. Saung hijau ya. Sawang hijau. Lokasi Jangan lupa mampir lah. Saung hijau pokoknya enak. lokasi akun yang bisa dilihat penting. Ada Boleh. Sawang hijau ada. Nanti tentu bisa follow di sana. Sementara ini kita masih off dulu. Ya. Gitu kan. Karena masih ada beberapa hal harus kita Siapkan. Oke. Tapi memang udah banyak penggemarnya. Alhamdulillah. Kalau penggemar ya berapa ya? Banyak banget sih. Dari mana-mana. Dari ujung Darma sampai ujung aku. Jadi banyak banget. Cuman sekarang sebenarnya sampai sekarang tuh masih banyak yang nanyain, sampai datang ke rumah, sampai datang ke depan rumah nanyain buka apa enggak. Enggak, masih belum bisa jawab kapan bukanya. Karena ya nanti deh kalau Ya, oke. Kalau lu nyangka nggak jadi musisi yang lumayan mungkin dari kalian adalah fans gitu, entah muda-muda gitu. Mungkin punya fans. Mungkin aja. Masih ada. Lu tahu. Ya kan. Ya ada sih sebenarnya. Sekeren apa yang kalian bayangin kayak itu. Gue gak nyangka sih pertama gue gak ada fans kali ya. Masih ngerasa bahwa temen tuh dengan gitar doang. Oh iya. Gitar dan lain-lain. Sampai sekarang ya alhamdulillah lah. Ada ya kenal gue cocok ya. Cuma ada yang Kalau ketemu di mana gitu ada. di mana pasti ada yang siapa atau mungkin wah ini ada nih. Sih. Iya. Sama juga. Sama gimana? Ini ayo gitu. Ayo. Gue mau tanya dulu. Pertama kali disebut Yoyo tuh SMP ya? SD kayaknya. SMP. SD. Dari SD. Oh dia Dari SD. Teman-teman dia nih, teman-teman lu juga dari SD tuh manggil Yoyo. Untung gue pakai nama Kalau pakai nama Padu punya. Karena Yoyo baik banget. Yoyo drummer Padi, Ya. Yoyo drummernya Segidop. Itu namanya Yoyo semua. Ya. Iya kan nggak sih? Lo belum tahu ya? Belum. Tahu sih kalau drama tadi tahu ya. Iya. Ya pokoknya gitu deh kalau misalkan musik yang sekarang kita rasain, ya kita kerja sebagai seorang musisi profesional. Gimana caranya kita bisa menuhin pasar pertama, terus kedua, gimana caranya kita tuh bisa benar-benar berkarir, ya menghasilkan gitu. Apa yang tujuan kita menghibur sih, menghibur yang dibayar gitu. Ya juga entertainment gitu. Betul. Entertainer gitu. Kayak gitu sih. Ya mungkin kan dulu kita sebagai pendengar dan sebagai penonton, dan sekarang kalian udah sebagai penampil gitu, ada yang kayak saat disadari atau berubah atau kayak belajar sebuah apa ya, yang kalian belajar gitu. Ada. Semakin sini kita semakin belajar penampilan. Iya. Karena penampilan itu bukan yang paling penting. Penampilan penting banget. Style. Tapi gue pernah dikomenin gue kayak Pak Jokowi. sampai gue pernah disebut jadi papa guru juga sama Danin. Sampai gue pernah waktu itu pakaian gue celana gombrang kayak warna coklat krem, terus gue pakai kemeja. Ini juga disebut kayak pak guru gitu. Makanya konsepnya masuk jadi pak guru sama cosplay. Sepatu gue sepatu patopok gitu. Padahal lain pakai nggak senang. Ya mau ngajar di mana? Ini sampai mau gini sama gue. Gila sih. Aduh, anyway. Kalau misalkan apa ya yang berubah,
yang paling kerasa sebenarnya penampilan. Cuman selain itu kita mulai ngerasa semakin kita bermusik semakin kita tuh ngandelin feeling. Ya nggak sih. Kayak kalau kita awal mungkin main cuman kayak udah salah itu senang-senang doang. Makin sini kita makin ngandelin feeling. Karena ya itu kita harus bisa ngerasain apa yang penonton ngerasain ketika mereka lagi pada galau, mereka lagi pada senang atau kita bisa mencuri hati yang penonton lah gitu. Kita harus bisa ngebawa mood mereka. Dan memang karena dari tadi kita bahas tentang musik dan musik itu selalu berhubungan tentang dunia hiburan, ya orang yang galau kita harus bikin jadi hibur. Orientasinya kayak gitu kalau gue pribadi. Ya kalau dirasain berubah sih nggak begitu banyak soal penampilan ataupun skill kita di musik sih sebenarnya. Gitu. Pengalaman juga bertambah karena awal kita main musik ketika nggak punya pengalaman mungkin rasanya kayak biasa-biasa aja, malah jadi rasa penasaran. Tapi ketika udah dijalanin, kita jadi tahu nih, gini gitu kan. Jadi kita udah nggak ngerasa kalau dulu mungkin main masih salah-salahan, chord masih salah, vokal masih salah, selalu falas dulu. Bagus banget gue dulu. Sekarang alhamdulillah improve semuanya. Sekarang alhamdulillah tambah falas. Tapi ya tanpa disadari sih banyak yang berubah sebenarnya. Mulai dari temen juga terasa berubah karena semakin kita manggung di banyak tempat kita jadi semakin banyak kenalan. Itu jadi nambah networking juga. Jadi ketika terus mereka rekomendasi kita buat main satu tempat, itu jadi ladang promosi kita juga. Misalnya nih berkunjung ke sebuah tempat, entah itu tempat umum atau kafe, kan kita biasanya ada live music gitu. Yang kita datang tuh sebagai, dulu misalnya waktu kecil sebagai ya pendatang aja gitu. Tapi kan orang-orang tuh setelah mereka menjalani ternyata lebih mengapresiasi gitu. Dan kalian kayak wah ternyata jadi musisi gitu. Jadi kayak misalnya penghibur tuh memang gak sesederhana itu yang cuma nyanyi-nyanyi doang gitu sih. Jadi kayak lu pernah bahas ini deh di podcast lu yang dulu itu di UPI. Cuman apa dari kalian gitu, gimana gitu setelah kalian menjalani itu gitu, apa yang berbeda gitu loh. Aduh, gimana ya? Kita emang awalnya nontonin orang sih. Kita nonton orang karena jadi referensi. Cuman kalau ada segi apresiasi itu balik lagi sih ke merekanya gitu. Kalau gue sih ya nggak terlalu banyak nuntut ya. Maksudnya kalau main musik se ini gue gitu kan. Bukan. Iya lah. Kalau misalnya main musik ya kalau gue sih sebenarnya kalau main musik lebih ngutamain kenyamanan sih. Iya benar. Kalau gue kenyamanan, karena ketika gue nyaman orang lain pun dengerinnya nyaman gitu. Jadi senyaman mungkin. Ya itu yang jadi dari hati. Itu ya kalau misalnya gue datang ke kafe segala macam, ya kita nggak langsung jadi musisi dong. Biasanya kalau misalnya kita mau nyari referensi, ya kita kunjung ke kafe yang lagi ada musisi main, situ kita liatin ada referensi baru setiap tempat. Jadi ya selain kita jadi kenal sama musisinya, kita juga jadi kayak nambah referensi juga, kita nambah insight baru dari mereka main kayak gimana, kita jadi tahu mereka kayak gini, jadi kita nyari sendiri, ujung-ujungnya kita kumpulin semua insight itu jadi karakter kita sebenarnya. Jadi kita jadi nemuin karakter kita masing-masing. Setelah kita tahu orang lain mainnya kayak gimana, kita jadi tahu gitu. Ya, misalkan nih dari entah itu ya sekarang masih mahasiswa atau masih pelajar atau bahkan yang udah kerja tapi dia pengen menyalurkan kebisaannya di dunia profesional di musik gitu. Menurut kalian tuh idealnya seperti apa sih, kayak harus gimana, harus ngapain gitu? Meskipun kan kalau orang tua zaman dulu mungkin juga sampai hari ini gitu, kayak kalian mau jadi apa, jadi musisi gitu kan, kayak apa istilahnya secara jaminan tuh tidak ada jaminan yang benar-benar gitu. Menurut kalian tuh apa sih yang mesti dipersiapkan kalau memang ingin berkarya gitu? Yang paling pertama sih banyakin jam terbang ya. Nggak apa-apa walaupun awalnya fals segala macam, tapi ya kalau bisa jangan sih. Karena kalau misalkan kita kebanyakan ya musisi tuh bisa
punya skill yang bagus kayak sekarang ini itu karena jam terbang ya. Jam terbang. Selain jam terbang pun ya latihannya juga. Jadi kalau misalkan emang pengen masuk dunia musik, yang paling pertama yaitu jam terbang. Cuman sebelum masuk ke jam terbang pun ada banyak aspeknya gitu. Karena di balik jam terbang itu sendiri pun kita harus ngerti dari sisi personality kita juga masing-masing. Pertama dari mulai sisi percaya diri, keberanian juga segala macam. Jadi mulai dari kepersonalnya juga gitu supaya kita punya jam terbang yang banyak. Kalau untuk membaca jam terbang ya lu banyakin latihan deh, gitu aja. Banyakin latihan, lu masuk ke kafe, lu coba tampil, show off, lu bilang sama mereka lo lagi belajar, terus lu bilang sama mereka emang lu pengen masuk dunia musik, pengen berkarir di musik. Mereka kalau gue memposisikan sebagai owner, gue bakal melihatnya kayak, oh iya ini orang punya motivasi bagus nih daripada musisi yang dia udah ngerasa jago di awal, ternyata pas main jelek gitu kan. Mending gue ngambil orang yang mungkin dia mau belajar gitu kan, walaupun salah-salah dikit tapi dia mau improve gitu. Jadi modal utamanya itu sih. Oh iya, manajemen waktu wajib ya. Manajemen waktu wajib, karena kalau misalnya kayak posisinya misalkan masih kerja atau masih mahasiswa, manajemen waktu itu wajib banget. Karena manajemen waktu itu ada kayak kita buat latihan, ya sampai kita mengganggu kegiatan utama. Kalau posisinya sebagai sampingan, Iya betul. beda kalau posisinya sama kita pengen utamanya di musik. Iya. Kalau di auto ini musik sebenarnya gini, pola kerjanya seorang musisi itu bukan ketika di panggung lah. Jangan sampai kita kalau lihat orang lagi main di panggung itu dia lagi kerja, enggak. Sebenarnya hewan ya. Ya pola yang benar menurut gue, musisi yang benar dia emang profesi musisi, bukan musisi sampingan. Bahkan yang musisi sampingan pun kayaknya harus nerapin ini deh. Jadi ketika dia latihan, dia ngulik, dia nambahin materi, itu posisi dia kerja. Ibaratnya lagi kerja di kantor, tapi dia dapetin dari latihan itu tuh dipakai untuk pas senang-senang sebenarnya. Bersenang-senangnya di mana? Di panggung. Jadi dibalik. Jadi kalau misalkan di panggung itu jangan sampai salah. Kalau di panggung jangan sampai kita kayak latihan, kelihatannya latihan, karena panggung itu ada stage, orang ada tujuannya, pandangannya udah ke panggung semua. Jadi nggak bisa di panggung tuh kita cuma main-main doang. Jadi di panggung kita harus bisa have fun, karena tujuan have fun itu kan untuk ngejar poin senangnya tadi yang dirasain sama penonton. Tapi di balik itu kita kerjain ngulik. Kerjain ngulik di rumah. Kita beri di studio latihan, kalau nggak di studio kita nambah materi. Itu kita kerja. Baru itu kita serius, salah dikit kita ulang, tambah dapetin perfectnya, baru kita tampilin di panggung. Itu have fun di sana. Karena masih banyak kan orang yang mungkin ketika latihan tuh masih main-main, tapi ketika mereka di panggung malah jadi canggung, serius, dan mereka nggak itu tuh kerja dulu ya kemana manggung. Padahal menurut gue kalau istilah kayak gitu tuh kurang tepat sih menurut gue. Seharusnya dibalik. Itu yang menurut gue beneran musisi, karena rasa senang itu bakal terasa beda kalau orang yang datang tuh karena ada tekanan kali ya. Karena dia ditekan untuk main musik, ditekan untuk menghibur, akhirnya jadi nggak ngerasanya bukan bersenang-senang lagi, malah jadi kerja gitu. Dalam bermusiknya jangan setengah-setengah lah. Benar. Jangan nanggung ya. Itu salah satu kewajiban. Boleh banyak kerjaan ya, banyak job. Cuman kalau kita emang hobinya di musik, kalau emang kita hobinya di musik, ya udah lanjutin aja gitu. Mau jadi apa kayak jadi apa itu mah terserah ya, terserah lu. Terserah. Ini jangan jadi beban nih. Iya, ini jangan jadi. Cuma jangan sampai karena kita nggak menjadiin beban, kita malah jadi main gitu. Karena gini ya, kita bermusik itu buat have fun ya. Sebenarnya Pak. Jadi selain kita buat have fun pun tetap aja kita harus didasari sikap yang profesional. Attitude-nya harus bagus juga. Kita harus bagus. Attitude paling Hati-hati loh. Pemain musik juga harus bagus juga ya. Utama banget. Utama. Gitu sih. Nah, mungkin dalam bermusik juga jangan apa ya? Kalah kabeh. Jadi kalau misalkan bermusik, ya gimana ya? Orang kalau udah terjun, otomatis kayak orang kita lah. Ibarat kita terjun payung dari udara, otomatis kita harus niat tuh. Kalau kita nggak niat, kita nggak akan terjun gitu. Dan kalau udah terjun, ternyata kita belum niat,
ya ini kita pasti bakal kelayapan di udara gitu. Karena kita nggak siap gitu kan. Karena kita nggak siap gitu, kita asal terjun doang gitu kan. Tapi kalau terjun dengan niat, otomatis lu bakal tahu lu harus ngapain di jalan itu kan. Itu sih menurut gua, niat tuh penting juga. Sebelum lu terjun, lu harus niatin dulu. Jadi jangan sampai cuma main-main doang gitu. Kalau lu pengen dapetin have fun yang beneran, have fun di panggung, ya lu latihan yang banyak, niatnya juga lu harus benerin, lu harusin gitu kan. Jangan sampai lu malah cuma main-main doang gitu. Karena yang ngerusak itu hal yang main-main sebenarnya. Setiap hal apapun nih, gak cuma tentang musik doang, di segala hal pun yang ngerusak tuh main-main. Hal yang main-main tuh ngerusak banget gitu. Walaupun nih kita gak selamanya harus serius lah ya, kadang kita harus bercanda juga. Tapi kalau udah bicara tentang profesional, ya kita wajib serius. Dan nggak ada lagi bercanda ya. Dan gak lagi bercanda. Walaupun kita seorang penghibur, Di panggung kita serius. Udah di panggung kita kocak-kocakan yang gini. kebalik. Oh kebalik ya. Di panggung kita kocak-kocakan. Oh iya. Tapi kocak-kocakannya kocak-kocakan yang serius. Jadi sebenarnya agak sedikit rancu juga ya. Tapi kalau teman-teman ingin paham, profesi musisi memang ya penghibur. Walaupun kita nggak kelihatannya serius, walaupun kita nggak kelihatannya bercanda banget, tapi sebenarnya kita juga mikirin hal yang seriusnya juga. Seriusnya apa? Serius menghibur, serius bercandain orang segala macam, serius nyari joke segala macam gitu-gitu. Bercandain diri sendiri enggak? Janganlah. Tapi gak apa-apa kalau bully itu bikin orang ketawa nggak jadi masalah. Tapi dia selingan orang kocak. Jadi diri sebagai bahan bercandaan gitu. Nggak apa. Walaupun secara gue karena gue lagi jelek hari ini, lu gak mau lemparin ke botol apa? Bener ya? Sama hibur. Lu kan ketawa kan? Lemparnya bukan dari depan, belakang yang lempar. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi udah? Udah. Satu pesan terakhir untuk para pendengar gitu yang mungkin udah Kalau musisi kali ya. Iya mungkin Banyak lah musisi kuningan apalagi. Jurnal. Untuk para yang suka musik ya. betul. Semoga selalu lancar aja lah, maksudnya dari kita dulu kan ya sampai sekarang alhamdulillah ya bisa sampai sini loh gitu, bisa manggung sana kemari gitu. Belum apa bagi yang belum, ayo ya pasti lu bisa lah gitu kayak gue. Dan kalian terbuka juga untuk kolaborasi dan Boleh Sangat terbuka. sahabat nyawa gitu. Mau download ke, mau reggae, segala macam, silakan. asal etiketnya pas gitu ya. Yang penting lu asik sama gue, ya gue pernah asik juga sama lo gitu. Itu sih Satu pesan terakhir. dari gue pribadi. Oke, buat teman-teman listeners mungkin nggak semuanya musisi, tapi gue yakin teman-teman punya selera musik masing-masing. Karena kalau yang nggak punya selera musik cuman orang-orang yang nggak tahu ya. Menurut gue aneh sih, tapi nggak lah ya, itu sebutannya. Yang baru berani musik pokoknya semangat ya gitu ya. Nah, kalau misalkan pesan terakhir dari gue, simpel sih. Intinya, jadikan musik itu sebagai hal yang bisa bikin lo tuh jadi ngerasa lebih tenang, ngerasa lebih senang. Apalagi kadang musik selalu jadi pelarian sebenarnya. Iya benar. Musik selalu jadi pelarian ketika Di saat kita lagi galau stres, selalu jadi pelarian. Jadi teman-teman yang suka musik silakan manfaatkan musik yang ada saat ini sebaik mungkin. Apresiasi apa yang sudah dibuat oleh para musisi, seniman, musik segala macam, sebagai bentuk bahwa mereka ini menjadi salah satu pasti. Jadi salah satu bagian yang bermanfaat juga, karena dari musik itu seperti yang tadi gue bilang bisa bikin kalian jadi tenang, bisa bikin kalian jadi senang, kalian jadi happy, yang moodnya tadi jelek jadi happy. Jadi ya pokoknya, termasuk kalau misalnya teman-teman ada juga yang pengen terjun di dunia musik, semangat, karena tanpa progres lu gak akan bisa jadi musisi. Tapi kalau lu mau mendalami progresnya, insya Allah lu pasti bakal punya jalan untuk jadi seorang musisi. Ya itu obrolan kita yang membahas mengenai Ya intinya lo kalau mau sukses
Ya lo harus ngerasain dulu lah susah payahnya. Dulu kita juga susah payah. Bener banget, bener banget. Dari yang pertama dikasih nasi kotak lah apa, kasih rokok sampai sekarang udah bisa hasilin duit gitu. Ya pokoknya jadikan setiap detik lo tuh sebagai pengalaman yang berharga deh. Ya. Gitu aja. Nah, ya terima kasih, ini episode kita bersama Danen and Rizky. Danen dan Rizky itu tadi membahas ya pengalaman mereka setelah menjalani di dunia profesional sebagai musisi. Semoga mungkin dari kalian bagi penikmat musik ataupun kalian juga yang berkarir di musik ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, siap. Terima kasih guys. Thank you. Bye. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast, jadi makin tahu. Zaman itu sih memang image-nya pemerintahan ya. Orang-orang keren sebenarnya. Image-nya waktu itu tuh keren sebelum sekarang tuh udah beda. Saya sebagai duta caper ya, caper jadi zaman itu gue merasa kalau main musik tuh gila keren banget, bisa nyanyi, bisa manggung di depan orang, terus bisa kelihatannya pokoknya image gue waktu itu gue dianggapnya bisa kelihatan keren nomor. Dan alhamdulillah kita bisa eksekusi waktu itu ya, akhirnya nggak, ya mungkin fals ada lah ya namanya bocah SMP mau ke SMA main musik nggak sepenuhnya proper gitu. Sebenarnya campuran sih, karena gue mungkin banyak orang ngambilin gue di vokal, bahkan sampai sekarang gue ngambilnya adalah fokus di vokal doang gitu. Cuman waktu itu sempat nyoba ke gitar, drum, terus juga selain itu pernah di keyboard plus vokal, terus main bass juga pernah, reggae bandnya. Terus kalau misalnya pengen tahu journey gue selama gue main musik, belajar apa aja, mungkin bisa dicek di highlight Instagram gue. Dan akhirnya waktu itu